silakan. Oke, baik. Eh, Bentar saya lihat dulu Bu Ririt. Ya, Bu Ririt, apakah sudah hadir Bu Ririt? Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, jadi Bu Ririt sudah ada, Pak Abdi sudah ada, saya dan pembimbing ada Pak Akpin juga Bu Anis tadi ada ya. Baik, kita akan segera mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir Bapak, Ibu, pembimbing dan penguji sidang skripsi. Pagi ini kita akan menyidangkan skripsi atas nama saudara Sena Pak Fajar Setianto ya. Sebelumnya saya akan kita ucapkan apa namanya, syukur ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini kita bisa uh, hadir dalam ruangan ya, juga ruangan mungkin di sana ada ruang sidang ya, tapi juga ada ruang virtualnya ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya akan menanyakan kepada Sena ya, apakah Sena berapa SKS yang sudah Anda tempuh? Udah 150, Pak. 150. Anda angkatan 221 2021. ya. Ada mata kuliah wajib yang belum diambil Sudah semua, atau Pak. sedang? Sudah semua ya. Baik, kalau sudah nanti tolong dicek lagi ya, karena kalau misalnya sampai tertinggal, ini apa sidang ini bisa dianulir atau dibatalkan ya. Kalau sampai ada mata kuliah dan memang belum lulus ya, atau juga lebih dari dua ya C-nya ya, apa ya, bisa apa lebih dua ya C-nya ya, Iya, maksimal Pak. masih ada itu. Baik, apakah sudah siap Sena untuk diuji? Insya Allah sudah siap, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada Bu Ridit dan Pak Abi sebagai penguji. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang skripsi atas nama saudara Sena Fajar Setianto dengan judul pemanfaatan bubur kertas sebagai pengganti sebagian agregat halus dan styrofoam sebagai bahan tambah pada pembuatan paving block untuk pedestrian. Baik, sekitar waktu silakan kepada Sena untuk memaparkan skripsi Anda Baik, terima. selama 15 menit tentunya. 10 menit lebih baik. Diperhatikan waktunya 15 menit, dan sekarang maksimal ya. Jadi mudah-mudahan udah bisa selesai sebelum jam 12. Baik, terima kasih Pak Aris untuk kesempatannya. Saya izin membuka sidang skripsi hari ini, Bapak. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur marilah kita surahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam marilah kita aturkan ke Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah hadir pada sidang hari ini untuk melaksanakan sidang skripsi saya. Yang saya hormati Ketua Penguji Sidang Bapak Dr. Andes Aris Maulana MT. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji Ibu Dr. Rit Aprilin MSc Engineering serta Bapak Muhammad Abdi Ghazali HSMT. Serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing yang selalu membantu dan membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi, Ibu Anissa MT, dan yang hadir saya di sini Bapak ada ruangan ada Bapak Dr. Emak Akpin Ramadan MPD. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sena Fajar Setianto dengan NIM 153621018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan bubur kertas sebagai pengganti sebagian agregat halus dan styrofoam sebagai bahan tambah pada pembuatan paving block untuk pedestrian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah limbah kertas dan plastik di Indonesia. Berdasarkan dari data KLHK tahun 2024 menunjukkan bahwa eh, plastik dan kertas menduduki peringkat nomor 2 dan 3 dengan persentase 19,47% dan 11,11% secara indeks sampah global. Adapun kebutuhan pasir untuk kebutuhan konstruksi terus meningkat dan eksploitasi pasir terus terjadi dan menyebabkan berbagai permasalahan alam.
dibutuhkan alternatif bahan lain untuk menggantikan pasir. Jadi untuk penelitian bahan-bahan alternatif masih terus dilakukan untuk mencari potensi-potensi bahan-bahan alternatif. Untuk fokus penelitian, saya gunakan materialnya ada semen, pasir, limbah kertas, dan styrofoam. Pengujian mengikuti ketentuan SNI 03 0691 1996. Variasi limbah yang saya gunakan ada terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada variasi tunggal, yaitu variasi normal tanpa campuran, 5% kertas, dan 5% styrofoam. Serta untuk variasi kombinasi ada 5% kertas, tambah 5% styrofoam, 20% kertas, tambah 5% styrofoam, dan 15% kertas, tambah 5% styrofoam. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metodologi eksperimen. Ukuran paving yang saya gunakan mengikuti ukuran standar minimal yaitu 21 cm dikali 10,5 cm dengan tebal 6 cm. Untuk capaian yang ingin saya capai di sini untuk penggunaan pedestrian yaitu mutu C. Dan pas yang saya gunakan adalah pas 0,4. Pada penelitian ini tidak membahas perancangan anggaran biaya untuk pembuatan paving block. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan limbah kertas sebagai pengganti sebagian agregat halus dalam dan styrofoam sebagai bahan tambah pada campuran paving block dengan variasi tunggal dan kombinasi. Sesuai mutu paving block SNI 030691-1996 yang digunakan untuk pedestrian serta untuk menentukan komposisi campuran yang terbaik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pemanfaatan limbah kertas dan styrofoam terhadap karakteristik paving block, mengetahui komposisi campuran yang terbaik, dan menghasilkan alternatif material yang lebih ramah lingkungan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah mengurangi pencemaran oleh limbah styrofoam dan kertas. Kedua, untuk mengetahui komposisi yang paling optimum. Ketiga, untuk sebagai bentuk inovasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, eh, sudah banyak penelitian. Saya sudah kurang lebih melakukan studi literatur terhadap 20 jurnal. Di sini ada salah satu jurnal yang saya paparkan, ada 3, di mana menunjukkan bahwa limbah kertas dan styrofoam sudah pernah dilakukan sebagai bahan alternatif pengganti agregat halus atau bahan tambah pada paving block. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian mengkombinasikan kedua material tersebut, yaitu bubur kertas dan styrofoam untuk saling melengkapi kelemahan masing-masing material sesuai dengan SNI, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Berikut ada diagram alur penelitian. Ada studi literatur, kemudian ada persiapan dan pengujian pendahuluan bahan, ada semen, pasir, air, dan bahan tambahnya styrofoam dan kertas. Ketika sudah sesuai dengan penjelasan ini, maka dilakukan perancangan dengan 6 variasi dan dilakukan pembuatan benda uji, dilakukan perawatan selama 28 hari, kemudian dilakukan pengujian sebanyak 5 pengujian sesuai dengan SNI, kemudian hasil dan data diolah, kemudian dilakukan pelaporan. Untuk metodologi yang saya gunakan, di sini ada metodologi eksperimen. Untuk tempat dan waktunya, tempatnya saya melakukan uji penelitian di Laboratorium Universitas Negeri Jakarta. Sementara untuk pembuatan paving block, saya melakukan di PT Teguh Bangun Persada di daerah Jawa Barat. Untuk rentang waktu penelitian, saya melakukan di rentang September 2025 hingga Mei 2026. Variasi campuran yang saya gunakan ada 6 variasi, kemudian untuk pengujian produk ada 5 pengujian, pengujian sifat fisis, pengujian kotakan, pengujian daya serap air, pengujian ketahanan laut, dan pengujian natrium sulfat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, pembuatan benda uji, dan pengujian laboratorium yang mengacu pada SNI 030691 tahun 1996. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif statistik dengan menghitung nilai rata-rata dari hasil eksperimen. Hasil dalam bentuk penyajian data table, selanjutnya hasil riset dibahas secara deskriptif. Selain itu, saya juga telah melakukan uji pendahuluan terhadap material-material yang akan saya gunakan. Ada agregat halus, semen, kertas, dan styrofoam. Di sini saya sudah membuat tabel rangkumannya untuk memudahkan pemaparan. Untuk semen dan agregat halus sudah sesuai dengan standar SNI. Dan untuk kertas dan claynya itu mengikuti juga dari
pengujian agregat halus dan semen. Kita lihat pada tabel berikut. Setelah melakukan hasil uji pendahuluan dan dipastikan bahwa sesuai dengan ini, saya langsung melakukan mix design untuk pembuatan benda uji. Adapun saya membuat 120 buah sampel yang dibagi menjadi 20 per variasi dengan ukuran benda uji 21 kali 10,5 kali 6. Di sini ada total bahan yang saya gunakan untuk pembuatan benda uji sebanyak 120 buah sampel. Kemudian untuk hasil pengujian sifat fisis, di sini ada meliputi tampak permukaan, sudut dan rusuk, dan keretakan. Secara keseluruhan, seluruh variasi memenuhi syarat uji tampak dikarenakan di atas 60% dari jumlah benda uji yang akan diperiksa. Untuk uji fisis selanjutnya ada uji fisis ukuran. Pengujiannya dilakukan terhadap 10 buah benda uji untuk ketebalan minimumnya itu 60 mm dengan toleransi kurang lebih 8%. Hasilnya seluruh paving block memenuhi ukuran standar dan tidak ada paving block yang melebihi dari ukuran standar yang ingin dicapai. Selanjutnya di sini ada pengujian kuat tekan. Berdasarkan grafik rata-rata nilai kuat tekan dapat diketahui bahwa variasi campuran material berpengaruh pada kuat tekan paving block. Nilai kuat tekan tertinggi diperoleh pada variasi 5% styrofoam dengan nilai sebesar 17,917 MPa. Sementara untuk paving block kombinasi terdapat pada 5% kertas dan 5% styrofoam dengan nilai kuat tekan 15,139. Untuk variasi V0, V1, V2, dan V3 memenuhi mutu C, sementara untuk variasi V4 dan V5 turun ke mutu D dan hanya bisa digunakan untuk area non-struktural. Selanjutnya ke pengujian penyerapan air. Berdasarkan hasil pengujian penyerapan air dapat disimpulkan bahwa kertas sangat berpengaruh terhadap nilai penyerapan air. Semakin banyak kertas yang digunakan, maka nilai penyerapan airnya akan semakin tinggi. Dapat dilihat pada variasi kelima, di sini masih masuk ke mutu C dengan nilai 7,39, sementara untuk variasi dengan nilai penyerapan terendah masuk ke di variasi 2, 5% styrofoam. Selanjutnya untuk pengujian ketahanan aus, berdasarkan hasil pengujian ketahanan aus, terlihat bahwa nilai ketahanan aus terendah diperoleh pada variasi 5% styrofoam sebesar 0,136 mm per menit yang termasuk dalam mutu B, menunjukkan ketahanan aus yang paling baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan styrofoam cenderung meningkatkan ketahanan aus, sedangkan penambahan kertas dalam jumlah besar justru menurunkan kualitas paving block terhadap gesekan. Pak Aris, mohon maaf, di sini lagi azan, mau dilanjutkan atau gimana Pak? Kalau di ruangan ada siapa? Sana. Ada Pak Apin Pak, Baik, saya tunggu dulu ya. di Saya hotel dulu. mungkin. Ya. Makasih Pak.
Silakan Anda bisa lanjutkan sana ya kalau udah. Ajannya berarti belum? Untuk kajian yang pertama udah sih Pak. Oh, udah. Jadi kalau Saya udah, izin melanjutkan. ya silakan ya, dilanjutkan. Untuk selanjutnya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pengujian ketahanan terhadap natrium sulfat. Berdasarkan hasil pengujian ketahanan natrium sulfat dengan rata-rata selisih untuk seluruh variasi masih masuk dalam kategori baik karena nilai eh, selisihnya di bawah 1%, kecuali untuk variasi kelima itu sudah melewati batas SMI yaitu di nilai 1,27%. Kesimpulan hasilnya, variasi paling optimum dan seimbang terdapat pada 5% kertas ditambah 5% styrofoam karena akan memenuhi mutu C dan dapat digunakan untuk pedestrian. Selanjutnya ada pembahasan hubungan antara hasil pengujian. Di sini ada 6 hubungan, eh, yaitu hubungan kuat tekan, penyerapan air, dan ketahanan aus. Jadi di sini untuk pengujiannya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penyerapan air, maka porositas dari paving block akan terus semakin meningkat, sehingga menyebabkan penurunan kuat tekan dan juga ketahanan aus yang kurang baik, sehingga kualitas paving block akan menurun dan tidak sesuai target yang tadinya dari mutu C bisa menjadi ke mutu D. Sementara untuk hubungan dan eh, ke- berat dan pengujian itu berhubungan dengan semakin beratnya paving block, maka tingkat kepadatannya akan semakin tinggi, sehingga kuat tekan dan nilai ketahanan aus juga akan semakin meningkat. Sementara untuk porositas akan menurun, sehingga penyerapan air juga akan menurun karena kepadatan tadi yang semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena penambahan kertas meningkatkan porositas, sehingga penyerapan air naik, kuat tekan turun, dan paving block akan mudah aus. Kesimpulan dari penelitian ini, limbah kertas dan styrofoam dapat dimanfaatkan sebagai bahan paving block. Penambahan kertas dapat meningkatkan porositas dan penyerapan air, namun menurunkan kuat tekan dan ketahanan aus secara signifikan. Sementara penambahan styrofoam dalam jumlah yang 5% tadi mampu meningkatkan kepadatan material pada kadar rendah. Variasi paling optimum terdapat pada 5% kertas dan 5% styrofoam, memenuhi mutu C, cocok untuk pedestrian. Kotakan masih memenuhi penyerapan air rendah dan ketahanan aus yang baik. Sementara untuk penambahan variasi atas 10% sampai 15%, mayoritas turun ke mutu D. Saran penelitiannya sebaiknya menggunakan variasi kertas yang lebih kecil di angka 3% sampai 7% untuk hasil yang lebih optimal. Dan pada penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan variasi styrofoam yang lebih banyak di rentang 10% sampai 15%. Dan juga pada saat pencampuran bisa eh, terus diawasi agar tidak terjadi kesalahan penyampuran dan menyebabkan rongga akibat penambahan kertas yang berlebihan sehingga penyerapannya jadi tidak terkontrol. Disarankan untuk disarankan produk ini digunakan untuk pedestrian dan taman bukan beban berat. Perlu kajian lebih lanjut terkait biaya produksi dan perhitungan biaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian presentasi. Mohon dimaafkan, saya siap untuk menerima saran dan pertanyaan. Saya tutup. Bapak Ibu Musa Muji dan Bapak Ibu Sumending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn sebagai penguji ahli, silakan Bu. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak. Oke, saya ada beberapa komentar dan pertanyaan ya, yang biasa. Oke, nanti tolong dicek lagi naskahnya, banyak tabel yang dirujuk yang nggak sesuai. Kemudian, bagian apa namanya pembahasan ya, di sumbu X dan sumbu Y-nya nggak ada keterangan apa, jadi saya tidak tahu itu menunjukkan apa gitu ya. Kuat tekan di sumbu X itu apa, di sumbu Y itu apa. Lalu penyajian grafik yang digunakan khususnya pada hubungan-hubungan itu juga apa itu ya agak ngasal gitu yang dipilih hubungan berat dengan ketahanan aus penyerapan air itu apa hubungannya nggak ada
apa nggak ada dasarnya gitu. Maksud saya memilih penyajian data menjadi grafik atau gambar itu yang masuk akal gitu ya. Kalau tidak ada atau tidak diperlukan ya nggak usah disajikan. Akhirnya diskusinya jadi ngaco. Oke, kemudian Baik, Bu. beberapa pertanyaan saya mulai dulu dari sebenarnya penelitian ini kan udah ketahuan ya kalau pakai kertas itu udah pasti kekuatannya menurun, volatilitasnya tinggi. Ngapain masih mau dilakukan lagi? Oke, siap, baik. Saya izin jawab, Bu. Baik, untuk hal tersebut tadinya saya melakukan sebuah hipotesis kalau dari penambahan 5%, 10%, dan 15% kertas itu masih cukup untuk penggunaan pedestrian di mutu C. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai pada penambahan 10% dan 15% itu turun ke mutu D. Sudah saya masukkan ke perbatasan penelitian saya dan juga ke saran bahwa lebih baik menggunakan penambahan kertas dengan nilai yang lebih kecil, Bu. Dan untuk mengapa saya tetap menggunakannya karena saya ingin kembali ke tadi ke eh, latar belakang penelitian saya, ingin memanfaatkan limbah kertas dan juga sebagai bahan alternatif untuk campuran paving bed. Artinya kan artinya kamu tidak menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau sudah jelek, ngapain dilakukan lagi? Carilah gapnya gitu ya. Kalau sudah ketahuan tidak ada perbaikan, ya ngapain dilakukan lagi gitu loh. Kan saya kayaknya udah nanya ini waktu sempro ya. Kemudian sebenarnya si clay styrofoam ini ditambahkan buat apa? Alasan mengapa saya menambahkan glycerin sebanyak 5% itu untuk menutupi rongga-rongga yang diakibatkan oleh penambahan kertas tadi, Bu. Diharapkan glycerin ini dapat menjadi penutup agar nilai kuat tekan dan ketahanan ausnya tetap terjaga, Bu. Namun Gimana ternyata ditambahkannya? pada penambahan yang jumlah besar 10% dan 15% eh, tidak terlalu signifikan, Bu, untuk glycerin itu untuk menahan deformasinya. Deformasi, kok jadi ke deformasi? Maksudnya Kan perubahan permasalahannya, nilai kuat tekan. jadi kan harusnya yang kamu treatment adalah kertasnya terhadap styrofoam gitu kan ya, bukan ditambahkan langsung terhadap campurannya gitu kan? Kenapa langsung ditambahin langsung? Pasti kan nggak ada pengaruhnya. Kamu udah tahu bahwa kertasnya, masalahnya ada di kertasnya. Lalu yang kamu lakukan treatmentnya menggunakan styrofoam tidak memperbaiki kualitas si kertasnya gitu loh. Kamu main tambahkan aja langsung ke campurannya gitu. Jadi penelitian itu menurut saya rada sia-sia gitu ya. Pertama tidak menganalisis dulu penelitian sebelumnya. Penelitian kertas ini udah banyak banget ya, udah terbukti nggak ada signifikansinya meningkatkan kuat tekan atau memperbaiki porositas nggak ada gitu. Kalau kamu apa tadi ya berargumen bahwa apa namanya mau diperbaiki penelitian sebelumnya menggunakan styrofoam ya harusnya treatment khusus dilakukan terhadap agregat kertasnya menggunakan styrofoam bukan ditambahkan langsung. Jadinya kalau saya lihat hasilnya ya udah ketahuan ini tidak ada apa namanya tidak ada apa itu ya temuan barunya gitu ya karena tidak dilakukan apapun gitu terhadap penelitian sebelumnya yang sudah ketahuan buruk gitu. Jadi kamu tidak memperbaiki apa penelitian-penelitian sebelumnya dengan cara tertentu gitu ya. Misalnya menggunakan clay styrofoam diapain gitu nggak ada. Oke, kemudian eh, clay styrofoam yang kamu gunakan ini kan bentuknya kayak clay gitu ya. Itu kamu tambahkannya caranya gimana? Baik, Bu, izin jawab untuk proses pembuatan styrofoamnya itu saya melakukan penambahan peluruhan dulu agar dia menjadi clay lengket gitu. Kemudian dengan persentase sesuai dengan semen gitu saya langsung campurkan ke campuran yang sudah di mix design sebelumnya, Bu. Jadi pasir, semen, agregat halus itu dicampur, kemudian di si clay styrofoam itu dicampur di terakhir, Bu. Di terakhir tuh maksudnya gimana? Setelah dimasukkan agregat kertas gitu dimasukkan. Iya, Bu.
Setelah semua bahan tercampur dengan homogen gitu, baru styrofoamnya terakhir dimasukkan. Berarti dia bentuknya bongkahan gitu ya? Bentuknya dia seperti lem, Bu. Masih bisa Iya, tercampur. berarti kan dia bongkahan gitu. Pada saat dicampur, kan berarti kemungkinan dia masih ngegumpal gitu kan tinggi banget kan? Ya, untuk eh, Aduh. pengumpalannya masih cukup tinggi kalau misalnya dia terlalu lama terkena udara, Bu. Tapi kalau masih eh, pencampurannya cepat, dia masih bisa tercampur dengan baik, Bu. Tahu dari mana tercampur dengan baik kamu? Kamu tidak potong, tidak uji sem. Ini udah kelihatan ya kalau ini penelitian ini tuh tidak apa maksudnya tidak di apa sih tidak dianalisis dengan baik gitu kelemahan dari penelitian sebelumnya ingin memperbaiki penelitian sebelumnya dengan cara apa jadi ya itu ya menurut saya yang kamu kerjain banyak tapi jadi sia-sia gitu karena harusnya ya ini di coating lah di ini kertasnya gitu ya supaya apa namanya porositasnya berkurang gitu kan jadi ada segitu signifikansinya kalau dimasukkan langsung ya udah jelas ini pasti bentuk bongkahannya itu nggak akan. Tadinya saya pikir dia itu kamu keringkan, lalu kamu haluskan sehingga butirannya sama dengan semen. Karena kamu uji dia terhadap semen gitu kan ya. Ada pengujian konsistensi. Benar ya? Iya, Bu. Ada konsistensi dan Pengujian waktu ikat. konsistensinya caranya gimana Itu untuk si clay saya styrofoam ini? itu saya sama treatmentnya, jadi ada campuran semennya juga, Bu. Jadi sebagai bahan tambah. Jadi yang kamu maksud di hasil ini bukan si clay styrofoamnya aja. Iya, Bu. Jadi dia hanya Berapa? Berapa campurannya? 300 gram. Di 300 gram 5%, Bu. apa? 5% dari 300 gram semen itu saya kurangi dari 5% semennya, Bu. Kalau gitu nanti datanya ini diperbaiki ya. Ini jadinya menipu ini karena kamu bilang bahwa data konsistensi clay styrofoam saja, Oh iya, bukan terhadap campuran ya. semen bersama dengan 5% clay styrofoam. Siap, Bu. Lalu ini ya, hasil dari pengujian konsistensi, ini satuannya apa? Di Oh, tabel 42 nih, halaman yang 46. kalau untuk konsistensi itu yang waktu 120 menit itu ya, Bu. Konsistensi ini yang kamu tulis di sini, oh, di naskahmu ini. Konsistensi normal semen 29%, clay styrofoam 28%, SNI 10 mm. Jadi satuannya apa buat mengukur konsistensi? Kalau waktu saya melakukan uji pendahuluan itu saya eh, si VChat-nya itu mencapai angka 29% eh, dari dasar VChat ke jarum VChat itu di 10 mm, maksudnya begitu. Ya berapa? Berarti pengukuran konsistensi itu yang diukur apanya? Setelah dia sudah mencapai apa airnya, apa airnya ya? Maaf, saya akan kasih sih. Harusnya Berarti kadar kamu airnya nggak yang tahu saya nih cara masukkan. cara menguji konsistensi kamu nggak tahu ya? Harusnya kadar airnya, Bu, yang dimasukkan untuk sampai Kadar dia air mencapai. aduh. Ya nanti dicek lagi ya. Kalau perlu nguji lagi aja lah ya. Ini agak meragukan ini. Satuannya kok bisa persen, SNI-nya dalam milimeter. Ya mana Oke, aku. kemudian pertanyaan saya selanjutnya, hmm, kenapa kamu nguji natrium sulfat, ketahanan natrium sulfat? Karena kan digunakan di pedestrian, Bu. Jadi untuk mengetahui apakah peluru tersebut tahan terhadap zat-zat yang akan dilakukan gitu, Bu. Apakah Emang dia bisa biasanya bilang terkikis? wajib. Eh, Tidak wajib sih, Bu. Emang uji Cuman natrium sulfat untuk itu. Uji natrium sulfat fungsinya untuk itu. Yang tadi kamu bilang, bukannya itu kausan. saya mengikuti dari SNI aja. Untuk mengikuti dari SNI, Bu, ada pengujian natrium Coba sulfat. buka Jadi SNI-nya, coba buka. Ada nggak kata-kata yang tadi kamu sebutkan? ya, bisa. Coba buka. Ya,
Coba di-share di screen-nya ini. Untuk uji natrium sulfat fungsinya apa? Kemudian kebutuhannya untuk melakukan pengujian natrium sulfat itu jika apa? Kalau di mohon maaf Bu, untuk di laptop yang ini tidak ada, mungkin ada di laptop satunya nih. Eh, Sini hanya jelaskan kalau tidak boleh cacat dan kehilangan berat yang diperkenakannya itu maksimum 1%, Bu. Ya, jadi kamu melakukan ini buat apa? Melakukan uji natrium sulfat buat apa? Ya. Hmm? Nggak Untuk dijawab. mensimulasikan apakah terjadi kehilangan kehilangan berat di bawah maksimum 1% itu, Bu. Apakah si paving blocknya itu Iya. tahan terhadap natrium sulfat dan, dan di lingkungan-lingkungan yang terdapat menyebabkan kerusakan gitu, Bu. Target kamu memang buat di wilayah, maksudnya target apa namanya, paving blocknya untuk daerah-daerah yang kayak gitu. Untuk pedestrian sih, Bu. Nggak ada kan ya di Yes. apa namanya, di batasan nggak ada, kamu nggak sebut kalau itu. Siap, Bu. Ya, saya cuma nanya aja, menguji natrium sulfat buat apa? Siap. Kalau di ASTM nggak ada soalnya. Oke, baik, Bu. Oke, kemudian tolong dibuka tadi ya yang slide kamu nih di halaman 12 kalau saya nggak salah ya. Hubungan-hubungan tadi. Kuat tekan apa tadi ya? Penyerapan, kemudian ya, ya. Cuma digedein satu aja. Ya, sudah terlihat, Bu. Oke, oke, saya tanya. Grafik model kayak gini digunakan untuk apa? Eh, Tadi saya ingin untuk Apa yang melihat bisa orang baca dengan penyajian grafik kayak gini? melihat hubungan antara hasil pengujian, Bu, antara kuat tekan dan penyerapan air. Apabila kuat Iya, tekan. iya, ini kan judulnya. Mhm. Dengan model grafik yang kamu pilih kayak gini penyajiannya, orang bisa baca apa dari sini? Baik, Bu, siap. Maksud boleh. Enggak, saya nanya. Ini kan kamu yang Oh, bikin. iya. Dari grafik ini, orang bisa baca apa? Orang bisa mengetahui, Bu, jadi pada variasi tersebut berapa nilai kuat tekannya dan juga berapa nilai penyerapan air, Bu. Kenapa nggak pakai grafik batang aja? Ya, tapi mungkin saya akan buat lagi, Bu, untuk yang grafik batangnya. Jadi ada lebih jelas lagi untuk hubungannya. Kira-kira kalau kamu dikasih grafik model kayak gini, kamu bisa ngerti apa? Kalau dari saya sendiri sih mungkin ada hubungan, Bu, antara pengujiannya. Jadi kalau misalnya pengujian kuat tekannya itu tinggi nilainya, namun penyerapannya juga ikut menurun. Cuma kalau penyerapannya itu tinggi, nilainya besar, cuman kuat tekannya jelek atau menurun gitu. Cuma karena di sini mungkin terlalu banyak, jadi Tahu dari agak mana? bentrok. Tadi yang kamu bilang kuat tekan tinggi, penyerapan menurun, itu tahu dari mana? Dari angka yang ada di bawah sini, Bu, ya angkanya. Coba, coba kamu ambil satu angka ini ya, sorry, kuat tekannya rendah, itu yang mana? Jadi contoh di variasi 5% styrofoam ini, Bu, ada kuat tekannya 17 dan penyerapannya ada 2,38. Jadi dari gambar ini, orang akan bingung melihat sebenarnya yang kamu teliti ini lagi ngomongin kertas, apalagi ngomongin styrofoam.
Kalau kamu bilang tadi ya, kuat tekan meningkat, penyerapannya menurun gitu. Nah, itu terhadap apa? Terhadap kertas kah? Terhadap styrofoam kah? Grafikan itu membingungkan ya. Tidak bisa apa itu bilangnya? Tidak bisa ditarik kesimpulan dengan mudah dengan melihat gambar ini gitu. Apalagi semua koordinatnya kamu tampilkan ya. Jadi nggak ngerti. Semua grafik yang kamu tampilkan di hubungan-hubungan ini ya, 411, gambar 411 sampai 416 itu tidak bisa dipahami. Buat saya setidaknya ya. Tapi saya rasa semua orang juga akan bingung. Kalau mau cari hubungan itu kan berarti gampangnya orang bisa dengan mudah lihat gambar itu tahu trennya gitu kan ya. Lalu karena ini kamu punya dua label, gimana taunya itu pengaruh styrofoam, gimana taunya itu pengaruh kertas. Nggak kelihatan. Oke, jadi nanti silakan dipilih. Maksud saya dari segitu banyak pilihan chart gitu ya di Excel. Kenapa milihnya model kayak gini gitu yang semakin bingung orang eh, menarik kesimpulan dengan mudah. Kemudian diskusinya nggak ada. Jadi di dalam naskah kamu ini ya ada gambar-gambar itu, tapi tidak ada diskusinya, tidak ada apa pembahasannya yang dalam gitu ya. Ya karena riwehnya gambar yang kamu gunakan, jadi bingung menganalisisnya gitu dari apa namanya sajian gambarnya aja susah di apa didiskusikan gitu kalau buat saya. Oke, kemudian saya mau tanya tiga yang terakhir saja ini ya. Berat dengan, sorry, dua yang terakhir. Berat dengan penyerapan air dan berat dengan ketahanan aus. Apa signifikansinya menunjukkan hubungan antara dua ini? Berat dengan penyerapan air dan berat dengan ketahanan aus. Saya sebelumnya saya sudah menimbang paving block saya Bu. Nah di situ ada hasil bahwa semakin berat si paving block padatan semakin tinggi, namun tingkat penyerapannya semakin rendah dikarenakan porositasnya berkurang Bu. Begitu juga Tahu dengan dari mana? pengujian nilai ketahanan aus Ya, dari hasil saya baca, pengujian. oke, saya bacakan hasil analisis kamu di sini ya. Penyerapan, sorry. Berat dengan penyerapan air nih ya. Baca, buka deh ininya deh ya. Buka apa namanya naskahnya di bagian tersebut. Ya Bu, di halaman Berat 4 Bu, paving block sudah siap. dipengaruhi oleh tingkat kepadatan material menunjuk timpalan. Kalau nggak udah dalam material semakin sedikit, kondisi tersebut menyebabkan kemampuan penyerapan menjadi lebih rendah. Paving block dengan berat yang lebih besar umumnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Jadi apa kaitan berat dengan kepadatan dihubungkan dengan porositas? Jadi Eh, kamu mengambil kesimpulan bahwa padat itu sama dengan berat, sehingga porositasnya menjadi kecil. Gimana itu ya cara menghubungkan? Maksudnya eh, apa ini pembahasan model kayak gini dapat dari mana ini? Maksud saya gimana caranya kamu menghubungkan hal yang eh, saya aja bingung gitu ya kepadatan lalu kok jadi berat. Padat itu tidak selalu berat ya. ya siap Bu. Kemudian yang sama ya dengan berat dengan ketahanan aus. Ini apa? Maksud saya gimana cara menghubungkan berat dengan ketahanan aus gitu. Ketahanan aus kan kemampuan apa ketahanan dia terhadap gesek gitu. Apa kaitannya dengan beratnya? Yang kamu bahas di sini di apa pembahasan di bab empatnya ini sama ya sama ngaconya dengan yang tadi nggak ada kaitan yang eh, apa itu bilangnya ilmiah gitu antara Ya, berat dengan gesekan. siap Kamu Bu. bilang di sini parfum yang berat memiliki struktur yang lebih padat. Tahu dari mana? Bahkan kamu tidak mengecek mikrostruktur gitu ya. Tahu dari mana bahwa sesuatu yang berat itu pasti padat dan solid. Jadi menghubungkan nilai-nilai itu juga harus dipertimbangkan dengan ilmiah ya. Jangan asal ada data dan hubung-hubungkan saja. Ini tidak ada apa namanya, tidak ada kebutuhan untuk tersebut untuk menghubungkan data tersebut sehingga hasilnya jadi ngaco. Orang yang baca kalau dia ngerti jadi bingung. Yang nggak ngerti ngikut aja jadi ikutan salah. Oke Bu. Oke ya, jadi tolong diperbaiki Saya- ya apa Mungkin namanya saya izin membuat kesimpulan Bu, mungkin di hubungan ini diganti dari pengujian ke
ke materialnya mungkin ya Bu. Mungkin kertas ke hubungan ke packing blocknya dan styrofoam ke hubungannya seperti apa mungkin gitu ya Bu. Ya itu yang paling utama memang karena itu nggak ada pembahasannya di dalam naskah Anda. Jadi kami, sorry saya lah ya, saya yang baca itu saya nggak tahu sebenarnya ini mana yang lebih signifikan pengaruhnya, apakah kertasnya atau clay styrofoamnya. Iya sih Bu. Nggak ada, nggak ada apa itu bilangnya pembahasan itu sama sekali gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti silakan mungkin dibincangkan kembali ya, karena hasil-hasil yang Anda tampilkan ini diskusinya menurut saya hampir belum ada gitu dari hasil-hasil yang diperoleh. Sekian dari saya, Pak Aris. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lutfi. Baik, terima kasih Bu Ririt. Ya, nah itu Siapa? banyak sekali tuh apa yang ditanyakan Bu Ririt. Maksudnya, udah paham kamu apa yang tadi ditanyakan juga harus jawab bagaimana? Iya Pak. Ya, Ya mungkin untuk tolong diperhatikan juga perbaikan-perbaikannya ya. sudah saya Antar catat Pak. paman kan ada ya. Ya, baik. Selanjutnya kepada Pak Abdi. Monggo Pak, silakan Ya, Pak terima Abdi. kasih Pak Aris. Semoga suara saya terdengar ya, Nena. Mendengar Pak. Ya, tadi sudah banyak ya oleh Bu Ririt. Jadi sekarang saya cuman menambahkan saja dan mengklarifikasi beberapa hal ya. Pertama saya sepakat terkait grafik-grafik hubungan itu sama sekali tidak menjawab permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Jadi saya rasa itu bisa dikesampingkan dan mungkin saya tidak akan berdiskusi tentang itu. Yang kedua, saya juga sepakat dengan Bu. Tidak ada diskusi ya. Jadi kalau di bab 4 itu data-data yang ditampilkan bukan hanya disajikan saja dan katakan bahwa ini lebih tinggi dari ini lebih tinggi, ini turun, ini naik. Tidak. Tetapi harus ada diskusinya. Kemudian apa namanya membahas tentang apa yang atau apa fenomena atau finding ya atau apa temuan Anda dari yang sudah Anda buat gitu ya. Pertama saya apresiasi dulu karena sudah eh, memiliki effort yang besar ya terkait eh, sampel yang sudah dibuat cukup banyak dan sebenarnya data-datanya banyak dan sebenarnya juga banyak yang bisa dibahas ya. Tapi sayang sekali di naskahnya banyak yang tidak dibahas. Itu yang mungkin cukup kurang ya disampaikannya oleh Sena. Iya Nah, Pak. mungkin kita mungkin bahas satu-satu dulu ya terkait apa yang sudah kita sepakati di Sempro. Pertama dari permasalahan yang Anda bahas. Boleh ke permasalahan? Permasalahannya itu kan Anda mau melihat pemanfaatan variasi campuran terhadap sifat tampak, dimensi, kuat tekan, daya serap, ketahanan aus, kemudian eh, natrium sulfat ya, kemudian untuk yang apa namanya sifat mekanis ya. Nah, pertanyaan saya untuk permasalahan yang terakhir terkait penambahan clay styrofoam sebagai tambahan terhadap sifat mekanik ini hasilnya seperti apa di penelitian ini? Itu mungkin dapat dilihat dari hasil variasi yang hanya ada secara volume, Pak. Itu mempengaruhi sifat mekanis di kuat tekan, penyerapan air, dan ketahanan aus gitu, Pak. Oh, jadi itu kesimpulan sebenarnya ya. Mungkin boleh ke naskah Anda yang di halaman 6 ya. Saya soalnya tidak melihat eh atau coba deh, saya nggak Oh tahu iya, di di halaman PPT 6 ada nggak ya? Di PPT ada nggak ya? itu Di pertanyaan penelitian ada nggak pertanyaan penelitiannya? ada. Kalau di naskah ada nih, Pak. Ada Ya, saya penambahannya. pernah baca ya sampai nomor berapa itu nomor 7 ya. Iya, Pak. Nah, Terhadap sikat. nomor 7 itu jawabannya apa? Eh, itu jawabannya tadi Pak, kan sudah ada buat rencana pembuatan variasi 5% styrofoam. Jadi di situ dapat terlihat sifat mekanik paving blocknya yaitu dari kuat tekan, penyerapan air, Berarti double ketahanan ya. aus. Harusnya berarti mekanik itu sudah dijawab oleh pertanyaan nomor berapa? Nomor 4.
Nomor 3, Iya, Pak. kenapa ada lagi pertanyaan nomor 7? Tadi saya bingung, maksudnya saya mencari-cari ini sifat mekanis yang dimaksud ini apa karena tidak ada di kesimpulannya. Karena saya berharap di pertanyaan penelitiannya ini eh, ada ada jawabannya begitu ya. Tapi saya tidak menemukan jawaban yang nomor 7. Oke, baik, Pak. Yang kedua, menurut Sena, apakah tujuan penelitiannya ini sudah tercapai atau belum? Eh, Sudah tercapai namun belum maksimal, Pak. Kan tujuannya untuk mengetahui apakah hibah tersebut dapat dimanfaatkan serta dikombinasikan dan mencapai mutu pedestrian atau mutu C. Nah, itu sudah tercapai, Pak, namun hanya pada variasi penambahan 5% kertas dan 5% styrofoam. Untuk penambahan di kertas 10% dan 15% hasilnya masih belum sesuai dan mutu yang dicapai itu mayoritas di mutu D, Pak. Sebagai sebabnya ya, mengkaji pemanfaatan limbah sebagai pengganti styrofoam sebagai bahan tambahan. Ini jawabannya apa? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Untuk putus Ini tadi. kan ada tujuan penelitiannya ya, Ya. mengkaji pemanfaatan limbah kertas sebagai pengganti agregat halus dan styrofoam sebagai bahan tambah. Nah, sampai di sini untuk tujuan ini sudah terjawab atau belum? Sudah, Pak. Sudah terjawab. Nah, oke. Saya lanjut. Sesuai dengan mutu paving block SNI bla 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 yang dapat digunakan untuk pedestrian. Sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai namun hanya pada variasi 5%, Pak. Penambang kertas semen untuk 10 sampai 15% kertas belum tercapai, Pak. Oke, sebentar. Variasi Anda ada berapa? Variasi saya awalnya itu kan hanya ada variasi kombinasi, Pak. Namun dari hasil Sepro kemarin eh, minta ditambahkan ada variasi tunggalnya yaitu variasi styrofoamnya saja dan kertasnya nol terus kertasnya styrofoamnya saja dan terus sebaliknya gitu, Pak. Oke, Jadi jadi agak apa naik, Pak. jawabannya untuk pertanyaan apa? Untuk tujuan kedua ini jawabannya apa? Jawabannya untuk seluruh variasi sudah tercapai mutu C, namun pada variasi kombinasi 10% kertas dan 15% kertas itu mutu turun ke mutu D sehingga tidak dapat dicapai mutu C, Pak. Oke, pertanyaan yang ketiga. Yang tujuan yang ketiganya adalah eh, menentukan komposisi campuran paling optimum. Ini jawabannya apa? Eh, untuk komposisi yang paling optimal eh, sudah tercapai di variasi 5% kertas dan 5% styrofoam, Pak. Paling seimbang karena keduanya sudah terkombinasi. eh, Juga nilai kuat tekan, penyerapan, ketahanan aus, dan juga sifat fisiknya itu masuk semua, Pak, di mutu C. Semuanya ini bisa nggak saya jawab yang paling optimum adalah kombinasi 5%. Gimana, Pak? Maaf, 5% apa? 5% kombinasi styrofoam. 5%. Eh, Kalau sesuai dengan penelitian, saya mencarinya lebih ke variasi yang kombinasi, Pak. 5% kertas dan 5% styrofoam, karena itu lebih seimbang. Kalau untuk variasi 5% styrofoam saja, dia penyerapannya agak kurang, Pak. Dan sebaliknya untuk kertas, untuk patahannya dia juga agak kurang, Pak. Jadi untuk yang paling optimum itu di kombinasi 5% kertas dan 5% styrofoam. Coba dilihat lagi deh. Soalnya kalau saya melihatnya yang paling efektif 5% styrofoam. Ya, Pak. Ada di halaman Yang mana 56. yang paling bagus kuat mutu tekannya 5% styrofoam? Yang lebih bagus kuat tekannya siapa? 5%. 5% styrofoam, Pak. Namun kan untuk penelitian ini saya tadi awalnya memang untuk mengkombinasikan, Pak. Mengkombinasikan kedua material.
kertas dan styrofoam. Dan si variasi styrofoamnya itu hanya sebagai pembuktian bahwa dia ketika ditambahkan itu terjadi peningkatan. Ya, karena saya membacanya agak rancu karena kan ada berapa kombinasi berarti ini 5 kombinasi kan. Kalau Ya, 5 kombinasi yang paling bagus kombinasi dua bukan, bukan iya Pak. kombinasi tiga kan. Iya Pak, untuk Nah itu yang kombinasi agak rancu. Eh, Kalau bisa ditambahkan yang mau dicari optimumnya adalah yang optimum eh, bukan tunggal tapi kombinasi. oh ya Pak. Untuk itu sudah saya tulis Pak di halaman 56 itu. Hasil pengujian telah dilakukan dan disimpulkan bahwa variasi campuran paling optimum diperoleh pada variasi 5% kertas tambah 5% styrofoam. Iya, maksudnya Anda tidak ada kata-kata campuran Oh kombinasinya. iya siap Jadi, Pak, maaf eh, saya tambah. Anda cuma bilang variasi. Kalau saya sih variasi yang variasi betul. Siap Pak. Kalau kita bicara variasi kombinasi, itu memang variasi. Sama tolong tadi yang Bu Ririt bilang apa di bab 2 itu ada tabel yang salah itu diperbaiki ya karena tadi saya baca mutu C-nya itu di atas 20 MPa. Nanti coba Kak Anda baca di bab 2 ya. Karena kalau mutu C-nya 20 MPa ini nggak masuk semua nih. Ketemu nggak di bab 2? Ketemu nggak Sena? Di bab 2 itu tadi saya baca mutu C itu 20 MPa. Untuk C 20 MPa iya Pak. Jadi yang benarnya yang mana? Mutu C-nya itu 20 MPa atau 15 MPa? 15 Pak. Oke, nanti diperbaiki ya. Ya, siap Pak. Kemudian kita coba bahas satu-satu yang masalah kuat tekan dulu deh. Kuat tekan eh, boleh ditampilkan hasilnya yang kuat tekan. Menurut Sena apa syaratnya untuk yang kuat tekan ini? Syarat PNI-nya. Halo, suara saya terdengarnya mana? Oh, Pak, gimana Pak? Apa syarat secara SNI untuk yang syarat yang kriteria pertama kuat tekan ini? Untuk kuat tekan sendiri itu dari SNI nilai kuat tekan rata-rata itu minimal 15 untuk mutu C, sementara untuk minimal masuk ke eh, C itu 12,5 Pak. Dan jadi di sini untuk variasi normal 5% kertas dan 5% styrofoam atau variasi Oke, kombinasi itu ya masuk ke mutu C. ya pertanyaan saya sudah lengkap belum informasinya yang grafik pertama ini sesuai dengan Oh, ini harusnya ditambahin garisnya Pak. garis apa? Bukan, ditambahin batas minimal gitu Pak. Untuk Kan itu batasnya ada dua kan tadi. Batasnya satunya apa? Satunya apa? yang minimal Pak. Iya, jadi kan ada rata-rata. Yang kamu tampilkan ini hanya rata-rata. Yang minimalnya mana? Kalau untuk Minimal itu itu yang per sampel ya, bukan rata-rata. Jadi saya belum bisa membaca nih yang syarat kedua itu terpenuhi atau tidak. ya, Pak. Nggak, saya bertanya terpenuhi nggak atau tidak yang 12,5 MPa itu. Terpenuhi Pak. Kalau secara kelompoknya Datanya mana di naskah? ada di lampiran apa? Di lampiran. Nah, kalau itu di lampiran berarti itu bukan kriteria SNI-nya dong. Menurut Anda itu penting nggak ditampilkan? Siap, nanti saya tahu. Karena kalau ada yang nggak masuk atau misalkan ternyata di bawah 12,5 semua terus ada yang tiba-tiba 20 tapi rata-ratanya 15 kan masih masuk kalau grafik ini. Tapi kalau ternyata di bawah 12 semua itu masih memenuhi SNI atau tidak? Eh, Tidak Pak. Di sini sih untuk hasil di lampirannya yang paling rendah itu di angka 13,8 Pak. Ya, itu yang tidak ada di grafik ini kan.
Iya siap. Distribusinya itu kalau Anda mau memasukkan distribusi melalui grafik itu sebenarnya bisa. Jadi ada rata-rata, ada distribusi minimal maksimal itu bisa ditampilkan melalui grafik sebenarnya. Tapi karena Anda tujuannya adalah sesuai dengan SNI, jadi tidak terlihat nih yang apa namanya minimal itu. Oke. Ya baik Pak. Oke, saya kemudian pengen tahu apa fenomena yang terjadi di kotakan ini. Jadi kalau ditambah kertas kenapa? Kalau ditambah styrofoam kenapa? Iya baik Pak. Untuk penambahan styrofoam pada platinum block itu kekotakannya semakin meningkat. Namun ketika penambahan kertas nilainya akan turun, dapat dilihat pada variasi normal ketika ditambahkan kertas dia akan menurun. Nah, semakin banyak penambahan, nilai kekotakan akan terus menurun, Pak. Tapi tujuan utamanya Sena ini apa sih sebenarnya? Mau membuat kombinasi. Untuk tujuan awal saya adalah untuk mengkombinasikan kedua material limbah tersebut, Pak, si styrofoam dan kertasnya, Pak. Apakah bisa dimanfaatkan serta dikombinasikan? Nah, harapannya si styrofoamnya itu dapat memberikan supporting atau menjaga nilai kotakannya. Namun ternyata pada saat pelaksananya itu bisa, Pak. Mungkin harus ditambahkan dengan variasi yang lebih besar. Variasi di styrofoam ya maksudnya ya. Iya, Tapi itu di penerapan kemarin aja dan naikkan. iya, Pak. Maksud saya kenapa kenapa pada penelitian ini styrofoam itu jadi eh, variabel tetap gitu. Oh, Pada iya, Pak. tidak tahu atau memang sebelumnya itu 5% dipilih. Ini mohon maaf saya bahas lagi yang sempro ya, tapi apakah 5 gimana? Suaranya terdengar nggak sih? Sebenarnya kalau untuk penambahan styrofoam sendiri, saya sebenarnya eh, ada keterbatasan di ininya juga biayanya. Jadi kalau untuk mobil besar itu agak Oh ya. susah gitu kalau untuk di proses pembuatannya. Eh, tapi menurut penelitian sebelumnya penambahan styrofoam ini akan meningkatkan kuat tekan nggak? Misalkan kita contoh andai-andai aja kalau ini bertambah jadi 10% akan nambah nggak kuat tekannya ini lagi di atas. Menambah, Pak, kalau misalnya ditambah. Harapannya sih kalau misalnya kuat si kertasnya itu meningkat dan si styrofoam juga ikut meningkat, ya hasilnya akan meningkat atau lebih baik gitu, Pak. Oke, artinya untuk apa pada awalnya ini kertasnya ini ditambahkan? Apa motivasi utamanya? Padahal kan kita udah tahu kertasnya ini menurunkan mutu. Ya, Pak. Itu mungkin tadi kekurangan dari penelitian saya juga, Pak. Oh Harusnya enggak, maksudnya saya maksudnya saya bertanya kenapa eh, maksud saya apa apa akhirnya yang bisa dijawab oleh penelitian ini kalau ternyata oh, penambahan penambahan ini menurunkan mutu beton gitu. Mutu apa? Mutu mortar ya. ya, Pak. Sebenarnya mau ngejar apa sih nambah kertas ini? Saya mau Apa ngejar yang ke penambahan ini sih, Pak, agregat halusnya kan tadinya di ya, awal latar belakang penggunaan kertas itu kan tinggi. Nah, saya mau ngejar oke. semakin banyak penggunaan 15% kan artinya si pasirnya juga ikut di situ saya dikurangi gitu, Pak. Ya, Nah, itu apa tujuan akhirnya apa? Buat apa? sebagai Tujuan bahan akhirnya itu buat alternatif agregat halus gitu, Pak. Pengennya. oke. Belum menjawab ya karena banyak banyak yang alternatif lain ya, bukan cuma kertas maksudnya. Tapi apa tujuan utamanya? Ada hubungannya dengan tadi Sena menampilkan berat-berat itu enggak? Harapannya paving blocknya lebih ringan, bisa menyerap air lebih banyak, porositasnya juga Oke, tinggi gitu, Pak. ya, ya. Harusnya kan ada motivasi ke situ ya. Tapi ternyata pada saat ditambahkan lagi mutunya udah mulai masuk ke D nih gitu ya. Jadi itu tolong balikan lagi ke diskusinya ke situ gitu Sena. Karena
Anda itu tidak ada diskusi itu sama sekali di sini gitu. Terus gimana kalau ini ditambahkan? Saya pengen supaya dia ringan, tapi semakin saya ringankan, kuat tekannya nggak dapet gitu. Atau ada kombinasi lain, misalkan jadi penyerapannya tidak bagus dan lain sebagainya. Ya, Oke, siap, coba Pak. kita ke penyerapan. Kita move on ya dari kuat tekan ke penyerapan. Saya mohon maaf agak tadi oleh. Nah, apa yang saya bahas tadi kalau tekan Pak Abdi, mohon maaf sebentar Pak. Ini aja ada kendala jaringan. Mungkin saya izin perbaiki dulu sebentar Pak. ya silakan. Pak Arif, waktu saya berapa lagi Pak Arif? Maaf, Sebenarnya waktunya sih udah udah habis masih ya Pak. kan udah habis. Maksudnya masih dia nunggu. Saya nggak ngerti kenapa jaringan dia yang jaringan pesan saya Pak Abdi saya juga bisa menangkap dengan baik gitu. Dia juga menjelaskan dengan ya deh Pak, nih dia siap lagi tuh mau jelasin. Halo Pak, Ya, sudah terdengar. sudah, sudah Pak. Ya, coba ceritakan kepada saya satu aja yang diceritain. Tadi kan kita yang V0 sama V3 aja ya. V0 ini ke V3 kuat tekannya turun ya. Ya Nah, Pak. kemudian kita coba lihat V0 dan V3-nya untuk yang penyerapan air. Harusnya seperti apa penyerapan airnya terhadap normal? Dia semakin bagus atau semakin tidak bagus? Seharusnya di V3 ini kan ada penambahan kertas Pak. Jadi penyerapannya juga ikut tinggi. Dapat dilihat dari di V2-nya dia ada peningkatan ke Oh, bukan. V3-nya. Kita bicaranya terhadap normal, terhadap normal. Karena ada penambahan sisa reformnya ini, maka si pressure reformnya ini membuat paving blocknya menjadi sulit menyerap air gitu Pak. Dapat Oke, nah dibuktikan dari saya penambahan styrofoamnya. berarti menambah styrofoam ini tadi meningkatkan kuat tekan tapi menurunkan penyerapan air. Dalam jumlah yang sesuai gitu Pak. Kalau 5% sama 5% dia masih menurunkan. Cuma ketika sudah kertas semakin bertambah, penyerapannya semakin tinggi gitu Pak. Tapi ini kertasnya dengan adanya penambahan kertas 5% turun ya? Artinya dengan kombinasi maksud saya. Kan nambah lima Oh, persen nih kertasnya. ya Pak. Apa yang terjadi di situ tuh? Kalau tadi Dia kan hipotesis kita semakin banyak kertas, semakin banyak rongga ya katanya tadi ya. Jadi penyerapannya naik. Ini tapi ada 5% ditambahkan tapi terhadap normal turun dari 3,08 jadi 2,67. Apa yang terjadi di situ? dikarenakan ada penambahan 5% styrofoamnya Pak. Dia Jadi, menutup rongga-rongga dari kertas yang disebabkan oleh kertas. nah itu ada nggak Anda ceritakan di diskusinya? Ya. Ya, itu yang tidak kita ketemu tadi. Yang tadi Bu Ririk bilang tuh Anda tuh tidak ada diskusinya di situ. Anda cuma bilang ini jadi turun, ini jadi naik, ini nilainya segini, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Tapi apa yang terjadi di situ tuh jadi tidak ada ceritanya, tidak ada sesuatu yang bisa jadi findings, tidak ada sesuatu yang menjawab atau menutup gap-gap penelitian yang sebelumnya gitu. Walaupun tadi ada kekurangan bahwa Anda tidak ada improvement yang dilakukan terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh yang sebelumnya gitu. Nah, hal-hal itu yang tolong dimasukkan ya. Begitupun juga nanti ketahanan awan. Saya akan menanyakan hal yang sama, tapi tolong itu tuh sebenarnya datanya ada, tapi Anda tidak mendiskusikannya gitu. Ya, sehingga saya berharap ada diskusi dan ada temuan-temuan yang bisa Anda interpretasikan di dalam sebuah narasi diskusi gitu ya. Karena kan di bab 4 itu bukan hanya menampilkan data, tapi mendiskusikan data gitu ya. Apalagi Anda tidak ada analisis signifikansi atau analisis untuk melihat apakah ini naik atau turunnya signifikan. Tidak ada kan, hanya melihat dia naik atau turun saja gitu. Dan yang grafik-grafik terakhir itu sebenarnya menarik kalau Anda punya cerita dan Anda gabungkan dengan hasil-hasil diskusi di sini sebenarnya. Walaupun sebenarnya tanpa grafik-grafik yang terakhir itu masih terjawab tujuan penelitian Anda sebenarnya tanpa itu. Cuman
Dan cerita-cerita itu bisa memperkuat apa yang Anda tulis di sini gitu. Misalkan, oh ternyata ada hubungannya ya. Terus hubungannya gimana? Anda tidak menunjukkan hubungan apa-apa, coba di grafik yang terakhir ya. Tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada regresi yang Anda buat kan. Kita nggak tahu Iya, ini hubungannya korelasinya kuat atau tidak dan apakah linear atau tidak. Misalkan ada penambahan itu semakin turun atau seperti apa. Ini juga Anda bisa melihat ya gradiennya positif atau negatif. Itu yang tidak ada di situ. Padahal sebenarnya siap. ini mungkin ya, mungkin bisa memperkuat argumen-argumen Anda pada saat mendiskusikan data-data tadi gitu. Ya, sehingga tujuan penelitian Anda tercapai. Makanya saya bertanya dari awal tentang permasalahan yang dijawab dan tujuan penelitian yang mau dijawab terhadap hasil-hasil yang Anda dapatkan di penelitian ini. Karena sayang sudah effortnya sudah cukup tinggi gitu. Ya, Iya, mohon maaf jadi mungkin kalau untuk pemaparan hasil di presentasinya kurang maksimal karena juga saya agak kesulitan juga untuk mengolah di PPT-nya karena mungkin tabelnya terlalu baik. Jadi saya mikirnya gabungkan terus melihat oh tingkat ya, kenaikannya gitu. bukan cuma menggabungkan ya. Ini kalau Ya, siap, saya kan bacanya dari naskah ya. Kita lihat siap. dari naskah aja itu agak membingungkan ya. Ini merah-merahnya ini sebenarnya nggak perlu. Kemudian apa arti titik-titik itu kalau dibuat trend line-nya itu tidak tidak kelihatan di sini. Sama apa ceritanya ke hasil-hasil yang udah Anda dapatkan gitu. Dan saya lebih menarik cerita tentang berat ini daripada cerita tentang berat ya. Karena mungkin lebih ada diskusi dari referensi lain yang bisa Anda bahas. Karena banyak yang membahas tentang berat jenis juga, di mana Anda punya motivasi kan, mengganti ini jadi limbah kan, mau menurunkan, mau menambah ringannya kan, menurunkan beratnya kan. Tapi bukan bukan berat berat aja gitu, tapi berat jenis yang mau kita lihat gitu. Karena kita bandingkan terhadap volumenya. Karena kan tadi ada Polri yang Anda bahas dan lain-lain itu akan mendukung analisis Anda di bab 4 ini gitu. Itu yang mungkin cukup kurang ya. Ya, kalau dari saya mungkin komentarnya itu ya terkait apa yang sudah ditampilkan oleh Sena. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Abdi. Ya, Sena. Itu wah udah cukup banyak ya, lengkap jadi dari Bu Ririt, Pak Abdi ya. Itu kalau saya bisa melihat lebih eh, detail lagi gitu ya, bahwa apa yang Anda sudah lakukan itu penyajiannya harus sesuai dengan tujuan penelitian Anda gitu. Jadi yang dibahas apa gitu ya, bahkan diskusi tadi dikatakan bukan bukan sekedar hanya lihat naik turun, tapi kenapa bisa naik turun ya, itu ada diskusinya itu. Ya, Jadi baik dari bibit mungkin yang melihat sampai seperti seolah Anda melakukan hal yang banyak yang apa sia-sia terbuang cuma gitu dengan tujuan yang nggak nyampe gitu ya, sebenarnya bukan apa-apa, jadi penyajiannya harus benar ya. Jadi yang ditujukan itu kalau Anda tujuan penelitian Anda apa ini kan, Anda tampilkan dengan baik ya, kemudian habis itu dibahas itu kenapa gitu. Dan tidak lari dari rumusan masalah Anda ya. Jadi rupanya yang utama tadi adalah sampai ya saya mengatakan bahwa apa yang Anda tampilkan mungkin grafik juga apa kamu ambil grafik seperti itu kan tidak membantu ya untuk menjelaskan. Jadi untuk grafik itu adalah untuk memudahkan ya orang membaca. Misalnya katakan apa nih hasil penelitian, ada tabelnya, ada grafiknya, itu jauh lebih orang mudah memahami gitu. Ya, makanya disajikan, ditampilkan sesuai dengan tujuannya. Mau nyari apa nih? Oh, tadi ada persyaratan dengan CNI, berarti harus ada minimumnya berapa nilainya, bukan cuma rata-rata misalnya. Nah, itu kan dari hasil Anda udah lakukan belum? Saya udah, cuma menyajikannya yang kurang pas gitu. Nggak tahu apa terburu-buru. Jadi iya, Pak. jadi tolong itu apa benar-benar diperhatikan gitu. Ya sampai Anda salah katakan di kata apa Pak Abdi tentang tabel bab 2 ya kan. Mutu C itu berapa ya kan, bisa nggak masuk semua nanti kalau misalnya 20 MPa misalnya gitu ya, itu harus diperbaiki betul tuh dilihat lagi ya. Nah kemudian saya cuma melihat bahwa penulisan abstrak ya itu tolong di apa dibuat sesuai dengan, walaupun mungkin ada
ketentuan misal satu alinea, tapi sebaiknya tidak lakukan itulah ya, karena satu alinea bisa bayangkan Anda satu alinea membaca dari bagaimana penelitian, tujuan penelitian, bagaimana pelaksanaannya, hasilnya, jadi satu itu luar biasa ya, memenggalnya tuh. Jadi tolong dipisah dengan alinea, jadi per alinea lah ya, Iya. itu supaya untuk mudah baca. Kemudian juga saya mau tanya sebenarnya ini, kenapa juga sih Anda tadi kan saya lihat kok clay styrofoamnya itu dipatok di 5% gitu. Ya kan, Iya Pak. yang variasi campurannya kan hanya bubur kertasnya aja kan. Dari peningkatannya hanya terjadi di tasnya saja Pak, 5, 10, dan 15. Namun di kayaknya hanya 5%. Ya, kenapa Anda patok di 5% saja, nah, tidak berubah? Padahal kan Anda tujuannya mau mencari itu. Sebenarnya yang optimum itu berapa sih kombinasi campurannya? Ya, Dan itu kekurangannya saya Pak nggak dari tahu apakah juga ada seharusnya dasar dari ditambahkan juga. penelitian sebelumnya misalnya. Ya, ya silakan, Sena. Siapa mungkin untuk 5% styrofoam itu seharusnya ada terjadi peningkatan juga seiring dengan peningkatan kertas. Namun di situ hanya 5% karena kan saya beranggapan bahwa dengan nilai 5% Bentar, tersebut bentar. Saya sudah cukup. beranggapan. Kenapa saya Ya, beranggapan? Hati-hati nih. saya memiliki hipotesis awalnya Pak bahwa 5% itu sudah Nah, cukup hipotesis untuk dari mana kamu dapat itu? Ada di SNI? Nggak ada, ya kan? siapa Pak. Atau hasil penelitian sebelumnya? Nah, itu tadi yang Bu Ridit Ya, bilang. dari hasil penelitian. Kamu kurang menganalisis gitu. Ya, hasil yang udah diberikan dari apa penelitian yang sejenis, yang sudah dipublikasikan, misalnya, itu kan jauh lebih, artinya bisa dimanfaatkan, tapi harus dianalisis dulu supaya jelas satu bedanya antara penelitian sudah dilakukan dengan Anda yang lakukan, ya kan? Kemudian tadi ya kaitan dengan tujuan penelitian, bagaimana managing juga dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan gitu kan, Iya Pak. betul kan? Nah, ya, makanya mungkin saya pikir lah 5% styrofoam, nah, itu berarti semua penelitian sebelumnya mengatakan styrofoam 5% paling bagus begitu, enggak juga. Tidak Pak. Ya, Harusnya itu lebih besar. itu maksudnya, sebenarnya bukan apa kan, nggak mungkin Anda melakukan ini lagi ya penelitian. Bayangkan lah ya, Anda udah lakukan dari sejak apa penelitian pendahuluan ya, sampai dengan penelitian apa membuat benda uji dan sebagainya ya, Anda uji. Dan juga grafik tadi, kalau grafik emang nggak diperlukan, nggak ada hubungan apa antara apa namanya eh, katakan misalnya apa data ausan Oh, apa segala. Jadi hal-hal yang memang tidak diperlukan ya nggak usah gitu. Tapi justru penting ketika Anda bicara mengenai ini sebenarnya komposisi optimumnya berapa. Nah itu lihat kaitannya apa. Ya kayak tadi misalnya tambah kan tadi Pak Abdi juga bilang kalau ditambah apa eh, kertas misalnya, apa serap airnya tambah, tapi kenapa tadi ada yang lebih baik daripada yang normal gitu, iya kan? Nah itu kan harus benar-benar bisa, istilahnya diskusinya ada gitu, hasil diskusi ya, hasil penjelasan itu. Makanya menurut saya ya, jadi harus diperbaiki grafik hasil pengujian dan juga pembahasannya ya, sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Nah juga menjelaskan mengapa nilai pengujian itu misalnya naik turun, ya kan, ada naik ada turun. Nah itu kenapa, kan kaitannya kan mau cari tadi yang optimum tuh, ya kan. Tadi kalau dipatok 5%, nah kamu juga bisa memberikan alasan, tapi alasan ilmiah, jangan bilang apa menurut apa ini saya, anggapan saya apa ya, jangan semuanya by data siapa? ya. Oke, saya rasa yang lainnya silakan, misalnya tabel-tabel yang kamu tulis misalnya, potong kepala tabelnya harus ikut, ya kan. Juga satuan itu jangan sampai membingungkan, nggak, tadi Bulit bilang membingungkan ini, satuan ada persen ada mili, nah, ini sebenarnya gimana gitu ya. Kasih di Betul. atas, ditaruh misalnya
Oh, di dalam kurung mili, dalam kurung persen, dalam kurung kilogram, gram atau apa gitu. Jadi kita bahwa nilai di bawahnya itu adalah nilai satuannya itu. Terus juga paling nanti diperbaiki, misalnya di apa, diagram alir tuh, ya. Karena kan kalau lihat dari itu emang simple, ya. Tapi hal-hal yang misalnya dia harus, saya nggak melihat, coba deh Anda lihat tuh diagram alir ini supaya bisa Anda perbaiki nantinya. Ya Pak, sudah Coba sudah Anda Pak. perbaiki. Ya Pak sudah. Saya buka. Nah, kamu buka di itu nilainya. Sorry, maaf Pak. Nah, ya kan. Sekali lagi saya cuma mengatakan bahwa yang tepat itu adalah simbol pengujian, ya. Kan pengujiannya banyak Anda lakukan. Nah, pengujian itu harus sesuai dengan yang memang sesuai dengan tujuan penelitian Anda, dan juga cantumkan. Jadi sama seperti di tabel itu harus dicantumkan dulu, dicantumkan pula nilai sebagai standar. Oh, kalau gitu ini Anda bisa katakan bahwa oh ini melebihi atau kurang dari standar. Nah, itu bunyi gitu. Ya, ini yang jelas ini harus di apa perbaiki juga, ya, karena kalau lihat dari kayak gini kan, itu saya menegaskan bahwa belah tepat untuk pengujian, ya, pengujian banyak yang Anda lakukan, ya silakan, ya, bagaimana sesuai dengan SNI tentunya, ya. Oh ya, jadi cukup jelas. Anda lagi tanyakan nggak kira-kira? Jadi menurut saya udah cukup jelas tuh tadi, karena sampai sampai mungkin jadi Bu Ririt bisa bilang, wah ini ngaco nih, kamu gimana, padahal itu bukan apa, kamu menyajikannya nggak pas gitu, ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya silakan kepada pembimbing Bu Anis atau Pak Alvin. Silakan. Bu Anissa, silakan Bu. Ya, Bu Anissa. Enggak, Bu. Kalau Bu Anissa monitor, Bu. Wah, dia lagi ada kegiatan juga, Pak Alvin aja lah. Wah. Hari ini saya di ruangan bersama ya. Saya nak melihatnya ke sini aja. Ya, udah berapa lama mengerjakan skripsi ini? Dari apa? Dari 2025 bulan September sampai 2026 bulan Mei. Enggak, dari awal ke mulai kelayakan judul Dari sampai Februari 2025 Pak. 2025. Artinya kan sudah setahun ya. Setahun lebih ya. Nah, gini saya sebenarnya ketika menyusun skripsi, apapun topiknya, ini kan bahan ya, bahan atau yang topik-topik yang lain, sebenarnya kamu sedang belajar bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang tertulis dan apa yang kamu sampaikan tadi, gitu. Tadi Bu Ririt dan Pak Abdi kemudian Pak Aris adalah mempertanyakan apa yang kamu sampaikan, gitu ya. Sifatnya adalah mempertanyakan, bukan menjatuhkan, gitu ya. Sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini kamu belajar eh, tanggung jawabkan mencari alasan kenapa kamu menentukan itu, gitu. Ketika tadi sudah kamu tentukan 5%, apa alasannya? Nah, itu yang harus disampaikan. Alasan terus sifatnya ilmiah. Kamu sedang belajar menjadi seorang akademisi atau peneliti. Gitu ya, Sena. Jadi, sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan tadi sifatnya justru adalah akan membangun kualitas penelitian tadi supaya nanti ke depannya kalau next ada tugas atau pekerjaan ya kamu punya alasan yang sifatnya ya bukan kira gitu ya Nak, ya prinsipnya seperti itu saja dari saya Aris. Terima kasih Pak Alvin. Baik, Pak Alvin, terima kasih. Sekali lagi Bu Anissa. Bu Anissa monitor, Bu. Ya, oke. Kalau Bu Anissa nggak ada, saya yakin, ya, Bu Anissa juga sama lah ya dengan Pak Alvin, ya. Yang jelas bahwa masukan-masukan dari penguji itu diperhatikan betul, ya. Soal hasil sidang coba ya diskusikan, ya, antara
semua penguji dengan pembimbing tentunya. Ya, jadi untuk itu gimana nih?